Halo, selamat pagi Romo. Ada apa nih Romo? Bima, saya mau beritahukan, kamu ditunjuk menjadi perwakilan IUD di paroki kita. Apakah kamu bersedia? Mohon maaf Romo sebelumnya. Ya itu apa ya Romo? Singkatnya, IUD itu adalah Pertemuan Undang Katolik se-Indonesia. Kalau lebih rincinya, mungkin kamu bisa research di Google atau tadi dari sumber yang lainnya, Bima. Baik Romo, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama, kamu tunggu ya konfirmasinya. Siap Romo. Hei Bima, mau sampai kapan kamu di kamar terus? Mau jadi apa kamu? Pengangguran? Belajar yang benar. Jangan jadi bodoh kayak mama kamu. Halo Romo, terkait dengan IED, saya bersedia Romo. Baik Romo. Walau dengan hati yang agak ragu, aku berusaha memantapkan langkah untuk berangkat menuju pembekalan. Aku akan berusaha membuka diri, melepaskan keegoisanku, dan bergabung bersama dengan teman-teman yang lain. Semoga dalam perjumpaan nanti, aku menemukan inspirasi baru bagi hidup aku. Dan saat ini, kuceritakan kepada kalian semua ceritaku bersama teman-temanku. Inilah cerita kami. Mengawali seluruh persiapan kami, para OMK dari seluruh Keuskupan Purwokerto, kami disiapkan oleh Komisi Kepemudaan di Keuskupan kami melalui program pembekalan. Pembekalan yang pertama bertujuan untuk menjadikan kami pribadi yang solid dan solider. Artinya adalah menjadi pribadi yang berpendirian teguh, berbelas kasih, peduli dan setia kawan, dan dapat berguna bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar kami. Di dalam pembekalan ini, kami dikenalkan oleh 3 hal penting untuk kami refleksikan, yaitu adalah olah rasa, di mana kami diajar untuk melihat makna yang lebih dalam dari suatu hal yang kecil di sekitar kami. Yang kedua adalah olah guna, adalah kesempatan kami untuk memberikan apa yang kami punya dan menerima apa yang dimiliki orang lain. Yang ketiga adalah olah aksi, untuk membangun komunitas yang lebih baik untuk melayani Tuhan sepenuh hati dan tanpa pamrih. Pada pembekalan kedua di rumah pastoral Hening Gria Baturaden, kami diajak untuk belajar lebih mendalam soal olah rasa melalui olahraga widya. Dari olahraga widya ini, kami melakukan aktivitas seperti melihat, mendengar, berjalan, makan, dan bernafas. Mungkin kegiatan tersebut terdengar biasa saja, tetapi karena kegiatan inilah kami belajar untuk memaknai hal yang biasa saja dalam hidup menjadi suatu hal yang luar biasa. Dan ternyata benar, setelah kami mengikuti semua rangkaian dalam olah rasa ini, kami menemukan banyak sekali pembelajaran dari hal yang biasa saja. Bagi kami,
Kegiatan ini membuat kami belajar lebih bersyukur atas apa yang kita miliki, sekalipun kita berpikir itu tak ada arti. Di masa antara pembekalan, kami pun diajak untuk belajar merefleksikan pribadi masing-masing melalui kegiatan menulis refleksi. Tujuannya untuk menyadari kehadiran kasih Tuhan dan makna dari hal-hal yang terjadi setiap hari. Setelah melewati 2 pembekalan pra-IYD, akhirnya aku dan teman-teman kontingen Keuskupan Purwokerto sampai di pembekalan yang ketiga. Pada pembekalan ketiga pra-IYD, kami menerima pemahaman tentang Evangeli Nunciandi atau pewartaan modern yang dibawakan oleh Romo Elton. Materi dokumen Amoris Laetitia menjelaskan tentang keluarga yang dibawakan oleh Romo IA. Juga dokumen Abu Dhabi menjelaskan terkait toleransi umat beragama yang dibawakan oleh Romo Randy. Di pembekalan yang ketiga ini, kami akan melaksanakan live-in di beberapa tempat yang berbeda. Sekarang adalah giliran teman-temanku untuk menceritakan kisah mereka dalam perjumpaan kali ini. Kami live-in di Panti Wereda Catur Nugraha Kaliori. Banyak pengalaman berharga yang kami dapatkan. Kami belajar menghargai waktu di mana saat kami tua nanti, kami tidak bisa lagi beraktivitas dengan normal. Dan pada saat tua kami nanti, kami akan bergantung pada orang lain dan merasa kesepian seperti opa dan oma yang berada di Panti Wereda ini. Kami juga belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu dalam bentuk harta. Ketika kami menemani oma opa bernyanyi dan bercerita, disitulah kebahagiaan yang kami lihat. Mereka terlihat kesepian dan membutuhkan sosok teman. Disinilah kami belajar untuk menjadi teman di usia tua mereka. Live-in di Paroki Santo Paskalis, Boilon Wangon. Kami ditempatkan di beberapa rumah umat yang berbeda-beda. Ada stasi Gentawangi, stasi Kaliwedi, dan stasi Kebasen. Perjalanan kami sangatlah jauh dibandingkan dengan kelompok live-in yang lain. Sesampainya di sana, kami membantu beberapa pekerjaan rumah, seperti memasak, menyapu, dan memberi makan ikan. Kami juga sering mengobrol dengan mereka. Senang sekali rasanya bisa diterima dengan gembira dan baik. Waktu live-in ini mungkin sangatlah singkat, namun kami benar-benar merasakan kasih yang begitu besar dengan tinggal bersama mereka, keluarga yang baru pertama kami kenal dan kami temui. Rumah Sakit Umum Santa Elizabeth Purwokerto menjadi saksi perjalanan live-in kami. Perjumpaan dengan kaum papa yang sedang berjuang untuk menjadi sehat adalah peneguhan bagi kami. Bersama Suster Anna Mari, Dr. Jum, Dr. Hendra, Bu Umi dan Bu Tuti, kami diajak untuk menjadi seorang pastoral care, sosok yang menjadi penguat bagi para pasien. Kami juga belajar tentang rahasia medis dan berusaha untuk menjaganya. Tidak hanya itu, saat kembali ke biara, kami diajak untuk mengolah lahan dan bercocok tanam. Bersama para suster Dominikus, kami bergotong royong dan merasakan kehangatan hidup di dalam suatu komunitas. Aku mendapat live-in di daerah Stasi Karangrau bersama keluarga Pak Nalim, seorang kakek tua. Selama live-in, aku melihat kehidupan sederhana mereka yang berbeda dengan kehidupanku di kota. Mereka menjaga rasa kekeluargaan dengan hangat, baik dengan keluarga maupun antar warga Stasi Karangrau. Mereka sering saling berkunjung meskipun jarak rumah cukup jauh. Bahkan setelah misa, mereka masih berkumpul untuk mengobrol dan makan bersama.
Aku belajar banyak dari keluarga Pak Nalim dan warga Karangrau. Mereka mengajarkan aku untuk lebih bersyukur dan memaknai hidup aku sendiri yang sebenarnya sudah bisa membuat diriku bahagia. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Contohnya kami yang tidak jadi live-in di Pondok Pesantren Fathul Huda Purwokerto. Dikarenakan santri-santri di pondok pesantren belum kembali dari hari liburan mereka, pada akhirnya kami live-in di Gereja Santo Yosep Purwokerto Timur. Dan sebagai gantinya, kami dapat belajar mengenai komisi-komisi yang ada di Keuskupan Purwokerto. Seperti halnya kami belajar tentang Komisi Kepemudaan bersama Romo Bram, Komisi Kerasulan Awam bersama Pak Agus, dan Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi bersama Romo Tejo. Kami jadi mengerti bahwa komisi-komisi inilah yang membantu keutuhan gereja. Kami pun dapat memetik pelajaran berharga bahwa dalam setiap perencanaan manusia, Tuhan akan menentukan yang terbaik bagi kita. Aku kedapatan live-in di Panti Asuhan Bunda Serayu, Banyumas. Aku diajak ikut merasakan apa yang anak-anak panti asuhan itu lakukan setiap hari. Mulai dari kegiatan sehari-hari mereka dan juga dinamika antar anak yang ada di sana. Melalui dialog dan dinamika yang hangat dengan mereka, aku merasakan kasih Tuhan dalam komunitas itu. Saat seseorang bersyukur atas apa yang ia miliki termasuk keluarganya, maka ia menjadikan dirinya anggota keluarga yang penuh kasih. Tidak semua orang memiliki anggota keluarga yang lengkap. Maka aku perlu mensyukuri anugerah Tuhan atas keluargaku yang sampai sekarang ini masih lengkap. Setelah 3 pembekalan dan dinamika live-in yang sudah aku lalui, aku semakin menghayati bahwa semua aspek yang ada di dalam kehidupanku adalah anugerah Tuhan yang patut aku syukuri. Apabila aku selalu menganggap dunia itu tidak adil, maka aku tidak akan pernah merasakan apa itu kebahagiaan. Karena kunci utama kebahagiaan adalah bersyukur. Aku bersyukur bahwa aku memiliki teman-teman yang setia menemaniku. Aku bersyukur pula bahwa proses yang kualami telah mendewasakanku. Oleh Tuhan, aku dikuatkan menjadi pribadi yang solid. Oleh Tuhan pula, aku ditumbuhkan untuk menjadi pribadi yang solider. Aku tidak perlu ragu lagi. Aku harus berani bersaksi. Kini, aku bersama teman-teman memantapkan diri melangkah menuju Palembang. IYD Palembang, bangkit dan bersaksilah. Aku datang. Bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasih-Nya